Saya coba share screen dulu. Sudah kelihatan ya? Oke. Tampaknya belum ada yang mau bertanya ini. Saya coba cek. Belum ada yang angkat tangan ya? Participants. Ada? Oh, bukan. Tidak ada? Ya sudah, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nanti kalau ada ingat pertanyaan silakan ditanyakan ya. Nah, pertama kemarin kita sudah diskusikan tentang kinetika enzim, gitu ya, di mana kinetika enzim itu mengikuti yang namanya kinetika enzim ya. Dia mengikuti hukum ya atau persamaan Michaelis-Menten. Oke. Kemudian dari sini kita punya 4 parameter. Nah, saya coba panggil ya. Atau kalau ada yang mau menjawab sendiri juga boleh ya. Apa saja 4 parameter yang kita dapat peroleh dari penentuan kinetika enzim yang mengikuti persamaan Michaelis-Menten. Silakan kalau yang mau coba jawab, langsung dijawab saja ya. Kalau enggak, saya lagi buka daftar hadirnya dulu. Tanggal 5. Oh, presensi mandirinya baru saya aktifkan ya. Sampai nanti jam 5. Oke, hari ini kita membahas aktivitas enzim. Kalau gitu, coba saya panggil dari mikro dulu ya. Rolina Anna Erika Sihombing. Ada? Hadir, Bu. Hadir. Panggilannya siapa ini? Erika, Bu. Erika. Oke. Apa saja? Ingat nggak ada parameter yang kita bisa tentukan ya? 4 parameter. Ada Vmax. Oke. Terus KM. Terus konstanta katalitik sama kaket. Efisiensi katalitik. Oke, bagus. Masih ingat ya? Terima kasih. Ini nanti saya share lah si tulisan ini ya. Supaya kamu bisa lihat. Nanti saya seperti biasa ya, saya share materinya di Teams kita. Ya. Oke, Erika, bagus. Sekarang saya mau ada yang coba jelaskan ya. Apa maksud dari parameter ini? Coba cowok lah ya. Savero Hedi Aldava. Ini sepertinya cowok ya. Ada Savero Hedi Aldava? Ya, Bu. Ya, bisa dijelaskan apa itu Vmax? Vmax aja deh dulu. Vmax itu apa? Laju maksimum reaksi enzimnya. Laju maksimum. Kapan tercapainya laju maksimum itu? Saat enzimnya jenuh. Saat seluruh enzim ya, enzim total sudah ikut bereaksi ya atau sudah mengikuti. Oke, bagus. Berikutnya apa itu KM? Yan, sekarang anak kimia nih 105. Vanessa, Okta, Via, Nikita. Ada Vanessa? Iya, Bu.
Ya, boleh. KM apa KM? KM itu kan ya Bu ya, 1/KM konstanta Michaelis-Menten jadinya. Apa makna fisiknya apa? Kalau itu betul ya, dia 1/K dari yang kemarin ya, kan ada E plus S. Iya. Jadi ES ya. KM itu adalah E kali S per S. Nah, makna fisiknya apa? Kalau ini kan tadi laju maksimum ya. Kalau KM itu apa? Laju katalitiknya gitu ya Bu, konstanta lajunya. Konstanta laju ini kaket. Kalau K besar apa K besar? Ini kan K besar ya. Ini K kecil. Iya. Kalau K besar apa? Konsentrasi substratnya. Konsentrasi substrat. Terus bisa juga konsentrasi substrat, tapi ada syaratnya. Konsentrasi substrat pada itu baru betul ya. Apa masih ingat nggak KM? Atau yang lain ada yang mau bantu? Ya coba sekarang yang cowok ya. Dwi Hadi Saputro. Ada Dwi Hadi Saputro? Dwi Hadi Saputro ini baru 2 kali ngisi presensi nih. Ada Bu? Ada. Iya, karena lupa, saya ini apa? baru FRS kemarin, jadi baru di FRS. awal. Iya. Oke, jangan lupa habis ini lanjutkan mengisinya ya. Kalau kalian lupa ngisi presensi nanti bisa lapor ke saya, nanti saya input manual ya. Oke, gimana? Panggilannya Hadi nih atau Dwi? Iya, Hadi. Hadi ya. Gimana Hadi? KM tadi kata temannya, kata Vanessa itu bisa jadi sama dengan konsentrasi substrat gitu ya. Nah, kalau menurut Hadi bagaimana? Iya begitu. Untuk tambahannya lebih jelasnya pada saat konsentrasi substrat berada pada setengah Vmax. KM itu mungkin akan sama dengan S pada saat setengah dari Vmax. V-nya ya. V setengah Vmax-nya betul ya. Oke, terima kasih. Kemudian arti fisik ya dari KM itu adalah sebetulnya afinitas ya. Afinitas enzim terhadap substratnya. Oke, Hadi boleh off. Saya panggil yang lain lagi. Oke. Saya panggil lagi yang lain. Supaya tidak ngantuk pagi-pagi hari Senin. Balik lagi ke atas ya. Tadi kan NIM 105 nih. Sekarang 104 lagi. Zahra, Sofia Hanin. Zahra ada? Ibu hadir. Hadir. Nah, kalau misalkan di sini saya katakan ya bahwa KM itu adalah suatu parameter yang menyatakan afinitas enzim terhadap substrat. Nah, kalau misalkan enzim kita itu afinitasnya tinggi terhadap substrat ya, nilai KM-nya kecil atau besar? Kalau afinitasnya tinggi, terhubung catatan dulu. Kalau afinitasnya tinggi, KM-nya besar. KM-nya besar. Bagaimana cara menjelaskannya itu? Kalau KM afinitas tinggi, Kecil, KM Bu. kecil. Bagaimana? Kecil. Coba diungkapkan bagaimana pola pikirnya ya, supaya bisa diikuti oleh teman-temannya. Bentar, Bu. Buka catatan dulu. Ya, silakan. Yang lain juga. Kok ini belum save? Bentar ya, saya harus save dulu. Yang lain juga ikut ini ya, ikut memikirkan ya, punya pendapat pribadi juga ya. Jangan nunggu aja. Kalau misalnya kan KM itu kan konstanta Michaelis-Mentennya 1/K. Nah, kalau misalnya enzimnya punya afinitas tinggi terhadap substrat, berarti reaksi ke kanannya itu lebih disukain. Jadi KM itu jadi kecil. Kayak gitu, Bu. Oke, jadi kecil ya, katanya Zahra. Zahra panggilannya ini? Iya, Bu. Betul. Oke, yang lain bagaimana? Setuju atau tidak? Katanya kecil. Penjelasannya tadi berdasarkan reaksi kesetimbangan ini. Coba panggil lagi yang lain ya. Sekarang saya coba 105 lah. Gimana kalau Amsal ada? Amsal Pardede ada? NIM 12. Anak kimia ujungnya 12. Magnesium unsurnya ya. Amsal ada? Amsal Pardede?
Mana nih Amsal? Oh, ada di mute mungkin. Tidak ada Amsal. Kalau gitu Hans ada? Hans Martino Y. Si Tinjak. Belakangnya 87. 87 nih saya udah nggak hafal nih apa ya unsurnya 87. Kalau di kimia itu angka terakhir itu dicocokkan dengan tabel periodik ya. Lalu diberikan itu nama unsurnya begitu dari zaman saya kuliah dulu juga gitu. Tapi kayaknya nggak ada orangnya nih. Mana? Hans ada? Hans dan Amsal, jangan sembunyi kamu. Nggak ada. Wah, sayang sekali ya. Tidak bisa berdiskusi. Kalau gitu magnesium 2017 saja. Rahman Aziz Firmansyah ada? Ada, Bu. Ada. Gimana menurut kamu, KM? Kalau misalnya afinitas enzimnya tinggi terhadap substratnya, maka KM-nya akan besar atau akan kecil? Iya, Bu, kecil, Bu. Karena kan konstanta keseimbangan yang seharusnya itu kan berarti konsentrasi ES dibagi konsentrasi E dikali konsentrasi S kan. Betul. Itu berarti kalau misalkan reaksi untuk membentuk kompleks enzim substrat itu disukai, berarti K-nya itu akan besar. Tapi untuk seperkanya itu yaitu KM, itu berarti bakalan kecil, Bu. Iya, oke. Terima kasih. Panggilan siapa nih? Rahman. Aziz? Aziz. Aziz ya. Terima kasih Aziz. Yang lain bisa memahami itu yang dijelaskan oleh Aziz. Katanya kalau enzim kita suka sama substrat gitu ya. Di persamaan keseimbangan ini tentu saja dia akan senang membentuk ES daripada dia terpisah menjadi E dan S. Oleh sebab itu pada K ini kita bisa lihat bahwa bagian bawah ini nanti akan dominan ya. Yang ini mudah-mudahan kelihatan ini pointer saya nih. Yang ES yang ini itu akan lebih besar daripada bentuk terpisah E dan S. Oleh karenanya kalau pembaginya lebih besar daripada yang ingin dibagi, pasti nanti K-nya akan kecil ya. Jadi untuk KM itu afinitasnya kita katakan tinggi terhadap substratnya apabila nilainya kecil. Tandanya dia senang untuk membentuk kompleks enzim substrat dibandingkan dengan dia terpisah enzim saja dan substrat saja. Itu ya. Baik, sekarang kita pindah ke kaket. Ya, apa makna fisik dari kaket? Nah, karena kamu nanti akan melihat misalnya data-data ini di artikel atau di database ya, atau bahkan nanti kamu TA-nya mungkin ada enzim-enzimnya menentukan kaket sendiri, maka kamu harus tahu makna fisiknya ya. Kaket itu apa? Saya coba panggil berikutnya dari biologi ya. Syamizar Zaki Ramadan. Ada? (106 17 025). Syamizar Zaki Ramadan. Tampaknya tidak ada. Kalau gitu saya naik lagi. 104 lagi ya. Ini deh. Rizky Idam Khalid Hidayat. Ada yang namanya Rizky? Ini kayaknya jarang hadir juga nih karena baru 3 atau bahkan mungkin baru PRS mungkin ya. Kalau anak mikro harusnya kan wajib ya. Jadi harusnya udah ngambil dari awal. Rizky ada? Rizky Idam Khalid? Nggak ada. Oke, kalau gitu Ceza Febriski S. Cesa. 104 18 031. Siapa? Cesa, Bu. Cesa, panggilannya Cesa betul? Iya, Bu, benar. Oke, gimana? Kalau kaket itu apa artinya? Kaket ya, tadi kan sudah Vmax, KM, sekarang kaket. Kalau setahu aku, kaket itu kayak turnover number gitu, Bu. Artinya apa tuh turnover number? Kayak turnover number, betul ya? Apa itu artinya? Kayak mungkin ini, Bu, kemampuan membentuk produknya gitu kali ya, Bu. Iya, membentuk produk ya, membentuk produk. Terutama sekali K itu, kalau K kecil itu tandanya apa dia? Kalau K besar kan tetapan keseimbangan ya. Kalau K kecil dia adalah
Udah ingat kalau K besar itu tetapan kesetimbangan, kalau K kecil apa? Coba sekarang Cynthia. Atau ada yang mau jawab dulu, boleh? Tadi siapa yang jawab? Cesa. Iya Bu, kirain masih ke aku. Boleh. Kalau K kecil apa artinya K kecil? Koefisien. Koefisien apa? Ada nama lengkapnya. Laju, Bu. Koefisien laju ya? Atau tetapan laju ya? Tetapan laju, nanti satuannya karena dia ordenya 1 ya, waktu awal-awal itu, nanti biasanya satuannya adalah 1 per misalnya detik ya, atau 1 per menit, dan seterusnya. Biasanya sih 1 per detik. Oke, bagaimana dengan efisiensi katalitik? Ya, Cesa kamu sudah boleh off ya. Saya tanyakan tadi siapa? Cynthia. Cynthia ada? Cynthia Gunawan. Ya. Ada. Ya, kalau efisiensi katalitik apa itu? Jadi kalau efisiensi katalitik tuh jadi ini Bu, apa sih namanya? Gimana cara dia membentuk si produknya itu, Bu? Oke, gimana cara kita menghitungnya? Kalau namanya mungkin sesuai ya, efisiensi ya, melihat dia efisien atau tidak dalam membentuk produk. Nah, gimana cara kita menghitungnya? Jadi menghitungnya dengan cara koefisien katalitik dibagi dengan KM. Dimana kalau nilai kaketnya itu lebih tinggi, itu akan lebih bagus daripada kaket harus lebih tinggi daripada nilai KM. Jadi nilai KM-nya harus kecil gitu. Oke ya, bagus Cynthia ya. Jadi efisiensi katalitik itu ya sesuai dengan namanya menyatakan menyatakan ukuran efisiensi dari enzim ini dalam mengkatalisis substrat menjadi produk ya. Di mana kita bisa hitung ini dari kaket dibagi dengan KM, di mana kaketnya itu kita inginkan tinggi dan KM-nya itu kita inginkan rendah agar efisiensi katalitiknya menjadi lebih tinggi ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Hari ini kita akan bahas aktivitas enzim ya. Ini adalah topik yang sangat sentral di saya coret. Sampai di sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak kita lanjutkan ya. Sekarang kita sudah kenal bahwa kita bisa punya plot ya, plot Michaelis-Menten. Coba. Ini gini banget. Ya. Saya gambar aja. Gitu ya. Kita punya plot Michaelis-Menten, kita sudah tahu ya bentuknya kurang lebih seperti hiperbolik ya nama fungsinya. Di sini kita punya nilai V sebagai sumbu Y-nya. Di sini kita punya nilai konsentrasi substrat. Artinya data yang kita perlukan itu nanti adalah pasangan konsentrasi substrat dengan V. Ya kan? Lalu nanti diplot sedemikian rupa sehingga pasti nanti dia akan V sama dengan gitu ya, Vm atau Vmax dikali dengan S dibagi Km plus S gitu ya. Kemudian kamu juga sudah tahu bentuknya kurang lebih seperti itu. Kemudian nanti dari titik ini itu kurang lebih Vmax-nya. Lalu KM-nya itu kalau ini setengahnya ya KM-nya kurang lebih di sini ya. Tapi tentu saja parameter ini nanti tidak dikira-kira ya, tapi di fitting sendiri gitu ya. Nah, kalau kamu tidak punya fasilitas untuk fitting, tapi fitting ini sekarang sudah sangat mudah ya. Zaman sekarang fitting ini sangat mudah. Kamu di HP saja ya, di HP aja kamu download aja berbagai aplikasi ya, aplikasi yang ada fitting-fittingnya aja, data graph lah, apalah. Itu sudah bisa fitting, bahkan spesifik untuk dia akan bilang Michaelis-Menten fitting, itu sudah bisa ya. Nah, itulah hebatnya kita zaman sekarang ya, meskipun
pandemi ini kita belum bisa apa ya istilahnya taklukkan gitu ya, tapi sudah banyak pengembangan teknologi yang membantu untuk studi biokimia atau studi molekular biologi begini ya. Jadi kalau kamu punya enzim gitu ya, nanti kamu punya konsentrasi substrat, kamu punya kecepatan reaksi. Nah, ini masukkan saja ke aplikasi di HP-nya ya, ternyata tidak harus software. Saya waktu itu bilang ada software namanya Origin ya. Origin, kemudian ada juga software yang berkaitan dengan bahasa R dan seterusnya. Tapi ternyata banyak juga aplikasi handphone. Kemarin saya coba cari juga. Bahkan dia sudah bisa fitting macam-macam dan tidak cuma fitting Michaelis-Menten ya, bahkan fitting yang lain yang juga kompleks yang ya mungkin untuk orang biokimia kita tidak tahu juga dipakainya untuk apa ya. Saya tidak tahu itu mereka pakai untuk apa, tapi sudah ada di aplikasi itu ya. Jadi sudah sangat canggih. Nah, tinggal kamu cari pasangan konsentrasi substrat dengan V ya atau kecepatan ini. Itu ya. Jadi nanti kalau kerja dengan enzim ya tinggal fit saja ke sini. Nah, tapi kalau misalnya konteksnya nanti tidak boleh pakai aplikasi, tidak boleh pakai software. Nah, ini biasanya konteks ini kan konteks waktu ujian ya. Waktu ujian biasanya gunakan kalkulator saja biasanya. Nah, disitulah baru kita terpaksa kita gunakan plot sepernya. Plot istilah seper itu resiprokal ya. Plot resiprokalnya yang namanya plot Lineweaver-Burk LB ya, saya singkat. Kalau ini kan Michaelis-Menten, ini LB. Nah, LB itu nanti grafiknya akan naik seperti ini ya. Di mana sekarang yang diplotkan adalah 1 per V dan 1 per S. Silakan nanti kamu coba turunkan sendiri ya persamaannya kan tinggal di 1 per kan. Ini persamaan ini tinggal di 1 per kan. Nanti kamu bisa plot sekarang 1 per V terhadap 1 per S ketemunya linear. Sehingga di sini tinggal fitting linear saja. Nah, kalau ini baru bisa kalkulator yang sederhana ya. Meskipun kalkulator yang canggih juga mungkin sudah bisa fitting persamaan yang lebih rumit. Ya, sampai sini ada 2 plot yang kita bisa buat. Namanya plot Michaelis-Menten dan plot Lineweaver-Burk. Silakan digunakan sesuai dengan kondisinya ya. Tapi tentu saja defaultnya itu kita ingin buat ini. Setiap kita melakukan transformasi matematis, ini namanya dari sini ke sini itu namanya transformasi linear, itu kita akan memperkenalkan error sebetulnya. Jadi ada error saat kita seperkan itu, nanti ada error matematisnya. Sehingga idealnya kita harus kerja dengan ini saja, ya gunakan fasilitas-fasilitas yang sudah ada itu. Oke, nah sekarang pertanyaan saya ya silakan dipikirkan dulu. Kan kita bisa dapat plot ini V terhadap S atau 1 per V terhadap 1 per S. Tentu saja kita akan punya plot ini kalau kita punya tabel ini kan. Pasangan data kalau S-nya sekian, V-nya sekian, gitu ya. Ini S-nya sekian, V-nya sekian. Kamu punya minimum data ini, mungkin minimumnya 5 lah ya. 5 lah. Kalau 2 ya pasti dia linear. Kalau 3 itu ya batas minimum lah ya. Biasanya minimum 5 lah, 5 data. Nah, hari ini kita akan berbicara aspek aplikasinya. Saya ingin kamu coba pikirkan dulu bagaimana cara kamu membangun tabel S terhadap V ini. Sekarang bayangkan kamu ada di laboratorium ya, meskipun kita tidak ada praktikumnya mata kuliah ini. Bayangkan kamu punya suatu enzim ya. Misalkan yang gampang saja yang pernah kamu kerjakan juga rasanya ya, amilase kan. Saya punya enzim amilase, katakan dari bakteri lokal. Kan biasanya kerjanya begini ya. Ada yang ingin mengeksplorasi kekayaan alam Indonesia. Kita punya bakteri lokal. Oh, bakteri lokalnya ternyata bisa menghasilkan amilase. Kemudian ini misalnya gini ya. Saya tumbuhkan bakterinya, lalu saya isolasi enzimnya, ini bentuk enzimnya. Hasil isolasi.
Nanti kita akan cerita juga tentang isolasi enzim ya, tapi sekarang aktivitas dulu. Saya ingin mengisolasi amilase dari bakteri lokal, kemudian saya sudah dapat nih amilase dari bakteri tersebut. Nah, sekarang saya ingin tahu nih, ini tuh berapa nilai aktivitasnya. Biasanya aktivitas ini kita akan nyatakan dalam bentuk Vmax-nya ya. Aktivitas yang maksimum. Ini Vmax-nya berapa? Kemudian kalau Vmax ya nanti ada lagi KM-nya berapa gitu ya. Kalau dapat Vmax, kamu bisa tentukan kaket. Karena kaket itu adalah Vmax dibagi konsentrasi enzim total ya. Jangan lupa kita sudah pernah turunkan. Lalu terakhir, kamu ingin dapatkan efisiensi katalitik untuk kemudian dibandingkan nih dengan bakteri yang tidak lokal. Bakteri yang ada di database, misalnya di Brenda itu ya. Ada bakteri lain dari negara apa misalnya, atau bakteri lain dari Indonesia juga yang pernah dikarakterisasi orang lain. Kamu ingin bandingkan, kamu lebih efisien atau kurang efisien atau bagaimana? Ya, kita punya cairan di sini, di mana larutan ini, larutan buffer pH tertentu ya. Dalam buffer pH tertentu, kita berhasil mengisolasi amilasenya. Nah, sekarang gimana cara kita menentukan aktivitasnya? Oke, saya ingin kamu coba pikirkan dulu apa yang harus saya lakukan gitu ya, agar dari cairan ini saya bisa proses, kemudian nanti keluar nih 4 parameter yang kita gunakan untuk menentukan ujung-ujungnya efisiensi katalitik. Saya berikan waktu sekitar sekarang 9.31 ya di jam saya. Saya berikan waktu sekitar 3 menit lah. 93 atau sampai 35 lah ya. Sampai 9.35. Coba kamu pikirkan dan kamu rancang. Nah, sekarang kita ceritanya merancang eksperimen. Ya. Merancang eksperimen. Bagaimana dari cairan ini ya, kamu bisa ketemu nih aktivitas. Apa saja step-step yang harus dilakukan. Jadi saya sudah berikan clue sedikit bahwa kamu perlu pasangan data ini, S terhadap V. Nah, gimana cara kamu mendapatkan pasangan data ini? Saya ingin kamu coba pikirkan dulu. Saya berikan waktu sampai 9.35, ya. Nanti kita akan diskusikan. Karena kalau langsung saya berikan, nanti kamu lupa. Tapi kalau kamu coba pikirkan dulu, apalagi kalau pemikirannya kemudian ada kesesuaian dengan yang akan saya ceritakan, kamu bisa ingat dengan lebih baik. Ya, silakan coba dirancang dulu. Harus diapakan ini? Dari cairan ini keluarlah data-data ini. Apa yang harus dilakukan? Ya, silakan dicoba rancang dulu. Boleh dicoret-coret juga boleh ya. Saya berikan waktu sampai 9.35. Saya mute dulu.
Sudah selesai berpikirnya? Ada yang mau cerita dulu? Boleh. Siapa yang mau cerita dulu? Oh, saya kepikirannya cairannya diapakan gitu ya. Kalau enggak saya harus panggil lagi nih. Silakan, ada yang punya pemikiran bagaimana caranya saya bisa beroleh keempat parameter itu dari ini cairan yang kita punyai. Silakan kalau ada yang mau bercerita. Kalau tidak, paksa saya panggil lagi. Ada yang ngacu nggak? Ada yang ngacung nih, sebentar. Almira, betul? Almira ngacung ya? Iya, Bu. Oke, silakan Almira bercerita. Untuk eksperimen kan ini yang dipakainya amilase, Bu. Oke. Nah, amilase itu aktivitasnya bisa diukur tuh dengan uji ini, Bu, karbohidrat, Bu. Dengan uji karbohidrat ya. Kemudian diapakan? Kalau saya pakai iodin, Bu. Jadi kan kalau semisal ditambah ditetesin iodin kan berarti kan ada ini kan indikator kalau di situ tuh ada starch itu apa ya, Bu? Jadi pati ya. Iya, saya sambil pati. tuliskan nih cerita si Almira. Kata Almira, oke kan saya punyanya amilase. Lalu ya pertama tentu saja saya sambil tuliskan ya. Yang pertama ya tentu kamu cari dulu substratnya, gitu kan? Nah ini dia sudah betul sampai di sini. Kita cari substrat pati ditambah dengan iodin ya. Iya. Artinya KI2. Lalu diapakan? Lalu itu dibuat pati dengan konsentrasi yang bermacam-macam, Bu. Patinya buat ada S1 ya kan? Kemudian ada S2 dan seterusnya. Lalu ditambah iodin kan jadinya kan berwarna, Bu. Lalu kalau semisal ditambah amilase kan jadinya kan konsentrasi substratnya berkurang kan ya, Bu. Jadi kan warnanya juga makin lama makin memudar. Jadi pati ini ya oleh amilase dia akan didegradasi ya. Itu maksudnya kan? Iya. Degradasi lalu nanti katanya warnanya akan memudar. Oke, terus? Lalu itu bisa diuji dengan alat spektrometer, Bu. Spektrometer. Dari rentang waktu sekian sampai sekian. Apa yang kita dapatkan dari spektrometer? Perubahan laju perubahan warnanya, Bu. Absorbansi. Ya, gimana? Ada lagi yang cowok. Oke, kita gantian dulu ya. Almira sudah bagus ini idenya. Yang tadi jawab siapa tuh? Coba angkat tangan dulu lah supaya saya bisa tahu namanya. Bayu, ya, Bayu. Silakan Bayu N. Gimana Bayu? Absorbansi, Bu. Dari spektrometer dapat data absorbansi ya. Tadi sesuai dengan kata Almira itu perubahan warna. Perubahan warna ini dinyatakan secara namanya adalah kuantitatif ya. Jadi spektrometer itu alat untuk mengkuantitatifkan warna. Kuantitatif ya. Kalau kamu lihat warna doang, ini biru, kayaknya birunya mulai hilang. Oh ini birunya pekat, birunya pudar. Itu kan sesuatu yang bersifat kualitatif ya. Jadi tidak bisa kita andalkan kalau yang kualitatif seperti itu. Ya siapa tahu kata Almira ini biru pekat, kata Bayu ini biru pudar ya kan misalnya. Maka kita harus gunakan nih alat ini, spektrofotometer, lalu secara kuantitatif nanti kita akan dapatkan sinyal yang namanya absorbansi. Ya. Oke, kemudian dari absorbansi ini gimana? Masih sedikit lagi menuju parameter kinetik. Itu bisa ini, Bu. Dari absorbansi ini bisa ditentukan nilai lajunya, Bu. Dari absorbansi bisa ditentukan nilai laju ya.
Gimana Iya. caranya? Berarti kan bisa diasumsikan bahwasanya absorbansi ini tuh sebanding dengan nilai konsentrasi ya Bu. Dan di sana juga ada variabel yang diperhatikan itu waktu kan Bu. Konsentrasi. Kemudian? Tadi kan udah ada yang dimainkan itu variabel waktu. Nah, di mana itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk mencari laju awal Bu. Jadi dari sini kamu variasikan waktu ya. Iya. Lalu dari sini ditemukan laju awal ya. Oke. Baik, terima kasih Bayu ya tadi ya. Iya. Bayu. Yang lain ada lagi yang mau nambahkan atau ada yang tidak setuju misalnya? Oh, kalau saya tidak begini misalnya ya. Kan kamu boleh saja punya ide lain. Silakan. Ada lagi yang lain yang ingin cerita? Silakan diangkat tangannya. Atau idenya sama semua. Ingatnya pasti semua gitu ya. KII 2. Ada lagi yang mau cerita? Boleh ya? Boleh. Ngacung. Tanya, pertama kita cari substrat. Terus kita cek pakai spektrometer atau spektrofotometer ya sebetulnya. Nanti saya cerita juga lah sedikit tentang spektrofotometer. Lalu kita peroleh data absorbansi. Dari absorbansi itu sebanding dengan konsentrasi. Nanti kita ukur waktunya. Dari situ kita dapat V. Setelah kita dapat V, baru kita bisa plotkan tadi ya V terhadap S. Gitu katanya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Kalau nggak ada, saya tuliskan di sini suatu hukum ya. Namanya adalah hukum Lambert-Beer. Ada yang pernah dengar hukum Lambert-Beer? Saya panggil lagi ya. Saya coba sekarang. Hukum Lambert-Beer ini sangat terpakai untuk konsep ini. Siapa ya? Fitria Amalia ada? Ada, Bu. Gimana? Pernah dengar hukum Lambert-Beer? Pernahkah kamu mendengar hukum Lambert-Beer? Kalau belum juga nggak apa-apa ya. Kan saya nanya aja, pernah atau belum pernah mendengar hukum Lambert-Beer? Pernah. Pernah, gimana? Persamaannya? Persamaan Lambert-Beer? Itu yang ini ya, Bu. Gimana? Yang mendeskripsikan melemahnya intensitas pencahayaan gitu ya, Bu. Ya, ada hubungannya dengan warna ya. Dengan absorbansi. Masih ingat ada persamaannya, persamaan Lambert-Beer? Kalau tidak salah, absorbansi akan sama dengan tebal kuvetnya. Tebal kuvet. Iya, betul. Lanjutkan. Terus B ya biasanya ya. Iya, B. Tebal kuvet. Terus kemudian konsentrasi larutan yang diukur. Dan tetapannya. Dan suatu tetapan. Ya, simbolnya apa? Masih ingat? Apa ya? Ya sudah, nggak apa-apa. Ini sudah ingat 2 nih, sudah bagus ya. Sesuatu BC ya. Saya tanya anak mikro ya. Kalau anak kimia harusnya dia sudah belajar spektro, jadi harusnya sudah tahu ya. Saya coba tanya, kalau di mikro saya nggak tahu kalian belajar spektro juga atau tidak ya. Saya asumsikan mungkin tidak sebanyak anak kimia belajarnya, jadi saya ingin ajarkan itu ya. Untuk yang kimia mungkin sifatnya fresh ya, refresh konsep spektronya.
Mungkin kalian sudah atau sedang dapat analisis spektrometri ya. Yang kita sambil bahas itu juga. Oke, saya coba lagi yang lain sekarang. Coba Atian Azizi. Ada, Bu. Atian. Ada. Gimana? Rumusnya kurang sedikit. A sama dengan? Ya, absorbansi sama dengan A sama A kan satunya lagi. Atau enggak epsilon biasanya. Nah, ya biasanya epsilon ya. Absorptivitas ya kalau nggak salah. Ya, ini namanya adalah absorptivitas atau nama lainnya adalah koefisien ekstinksi. Ya. Koefisien ekstinksi. Oke. C itu konsentrasi, betul. B ini adalah, saya pindahkan ke sini ya. B ini adalah panjang jalur cahaya sebenarnya ya. Panjang lintasan cahaya. Biasanya dalam sentimeter. Dan biasanya kuvet itu 1 cm. Jadi B ini hampir nggak ada. Oke. Bagus. Ada lagi yang ingin berkomentar atau bertanya dulu sebelum kita lanjutkan? Ini kira-kira apa ya namanya flow chart-nya lah ya. Flow chart-nya kira-kira begini. Tapi ini kan kita akan bisa simpulkan ya. Nanti tidak hanya untuk amilase. Nanti kamu akan tahu bagaimana cara mengukur ini untuk seluruh enzim secara general. Ya. Ada lagi yang ingin berkomentar atau menyampaikan? Kita ini aja ya, sifatnya diskusi saja. Ada yang mau ditambahkan lagi sebelum saya jelaskan? Ada yang tidak setuju mungkin ya, terlalu ribet gitu ya, misalnya pakai spektro. Misalnya kayak pandemi sekarang ya, ini kan anak-anak yang baru ya, yang di bawah kamu. Kamu kan berapa nih? 2018, 2017, 2016 ya rata-rata, angkatan 17-18 lah. Anak-anak yang baru masuk jurusan sekarang ya, anak-anak 2019, itu kan mereka tidak bisa praktikum ya. Tidak bisa praktikum, jadi saya cerita sedikit lah ya. Tidak bisa ke lab, karena kan kampus ditutup. Yang bisa masuk ke lab itu hanya yang riset saja. Itu pun diutamakan S2 dan S3 ya. S1 itu kalau asisten riset pun kadang diusir juga oleh Pak Satpam ya. Jadi sekarang kondisi kampus itu sangat ketat ya. Kebetulan saya boleh masuk karena saya ikut proyek COVID-nya Bu Desi Natalia ya, dosen kimia. Beliau mengembangkan rapid test yang berbasis protein rekombinan yang kita produksi sendiri di lab biokim itu ya. Dari SCTH itu yang membantu kita ada Pak Wardono ya, mungkin kamu tahu Pak Wardono Nilo Perbowo. Pak Dono itu dulu dosen saya juga waktu saya kuliah. Beliau itu ahli di bidang rapid test, jadi beliau juga membantu kita. Jadi yang boleh masuk itu yang risetnya terutama yang COVID itu ya. Kemudian mahasiswa S2 dan S3 ya boleh masuk juga lah, daripada mereka nggak lulus kan mereka sangat research based ya. Sehingga untuk anak S1 ini jadilah kurang diprioritaskan gitu ya. Ini mungkin kamu beberapa ada anak 2017 juga nih yang sebenarnya kan harusnya siap-siap TA kan sekarang, tapi belum bisa ya karena ya kondisi seperti inilah, kondisi darurat. Kemudian anak baru ya, anak 2019, itu salah satu mata kuliahnya itu di kimia, itu tentang enzim. Tapi tentu saja tidak sedalam kamu ya, belajarnya tidak sampai inhibisi gitu, enggak lah. Tapi setidaknya dikenalkan, oh ada yang enzim loh namanya. Enzim itu sifatnya mempercepat reaksi gitu ya. Nah enzim ini kan tidak afdol kalau tidak ada praktikumnya. Kamu yang anak kimia sudah dapat ya praktikum itu. Yang mikrobiologi juga dan yang biologi juga ya, ada biologi juga. Mikro dan biologi kamu juga sudah dapat di praktikum biokimia umum kan? Makanya kamu kenal tuh spektrometer itu apa. Kalau saya katakan kamu kuvet itu kan kamu juga sudah tahu bentuknya kan? Saya katakan absorbansi itu juga sudah tahu apa gitu. Kalau anak baru 2019 kan mungkin tidak semuanya yang tahu ya, meskipun harusnya sudah dapat KIDAS juga. Cuma kalau KIDAS kan kadang ada yang serius, kadang ada juga yang tidak. Kalau praktikum di jurusan biasanya lebih serius lah ya. Sehingga anak baru sekarang ini dia terpaksa ya, ini rencananya ya, kalau misalnya sampai akhir semester ini kan kita sudah setengah semester ya berjalan, kalau sampai akhir semester ini belum juga dibuka gitu ya kampus, terpaksa mereka melakukan eksperimen ini di rumah ya, eksperimen enzim amilase ini di rumah. Nah tentu saja jangankan di rumah mereka ya, di rumah saya pun tidak ada spektrofotometer ya. Saya yang dosen kimia itu kita tidak punya lah spektrofotometer ya, atau spektrometer apapun lah. Itu bukan barang yang ada di rumah ya kan. Lalu akhirnya ide dari Pimpraknya ya, Pimpraknya tuh Bu Vivi, mungkin kamu
semester lalu dengan Bu Vivi ya, terutama anak mikro ya. Vivi itu pimpraknya. Jadi idenya begini, kalau pati ini kan mudah ya didapat. Pati ini adalah semacam tepung ya, semacam tepung. Pokoknya tepung yang karbohidrat kompleks lah. Itu kan bisa dibeli lah di mana lah tepung merek-merek tertentu lah ya. Ini bisa kamu beli lah kalau di Bandung, kamu beli di Borma apa di mana kamu dapat ini ya. Kemudian iodin juga. Iodin ini juga ya betadin itu kan iodin juga ya. Kalau betadin kamu tetes ke pati nanti dia warnanya biru juga. Gitu. Nah tapi kan kita ingin belajar enzim ya. Berarti kita perlu enzimnya amilase. Nah, ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira amilasenya dapat dari mana gitu? Ada yang bisa nebak nggak? Dari saliva bukan, Bu? Nah, ya. Siapa yang ngomong barusan? Saya, Bu. Ridwan ya. Ya, betul kata Ridwan. Kalau pati kan murah. Kalau ini murah. Amilase kalau kamu cari di internet ya mungkin dari Sigma Aldrich atau dari mana itu ya mahal banget kan, nggak mungkin juga anak angkatan anak tahun kedua gitu ya kamu suruh beli enzim kan tidak mungkin. Tapi jangan lupa alfa amilase ini ada di dalam air liur ya. Air liur kita untuk membantu atau saliva untuk membantu degradasi karbohidrat yang kamu makan. Misalnya kamu habis makan nasi. Nasinya kan di dalam mulutnya diproses dulu menjadi menjadi sakarida yang lebih tidak kompleks daripada pati ya, menjadi sakarida sederhana. Jadi itu yang akan dilakukan oleh anak angkatan baru ini ya. Jadi dia ambil pati, campurkan betadin, dan selalu dalam eksperimen itu ada yang namanya kontrol eksperimen. Eksperimen itu tidak akan benar ya kalau tidak ada yang namanya ini ya. Ini kamu harus ingat nih, kontrol eksperimen. Ya. Kontrol eksperimen dan satu lagi juga blanko. Nanti kita bahas lah ini apa artinya. Kontrol dan blanko. Kontrol ini dia mengandung seluruhnya, ya. Apapun dia sama kandungannya ya, patinya sama, KII2-nya sama. Tapi kontrol ini dia nanti minus enzimnya. Oke? Itu yang namanya kontrol. Jadi kontrol ini adalah untuk memastikan bahwa campuran ini saja dia tidak akan mengalami reaksi, gitu ya. Bahwa betul enzim lah yang berperan dalam melangsungkan reaksi itu. Kepada kontrol, dan ini kamu harus selalu ada, nanti TA juga harus ada kontrolnya. Jadi dalam hal ini kontrolnya untuk kasus tadi ya, bisa jadi pati plus KII2 saja. Tapi dia tidak diludahin ya. Ini kan eksperimennya diludahin aja sendiri gitu ya. Tidak diludahin. Atau cara lain bisa juga yang lebih akurat ya kalau di lab. Kalau di lab kan kamu equipped ya, peralatannya lengkap dan banyak. Yang dilakukan adalah enzimnya dimatikan. Jadi tambahkan pati, tambahkan KII2, tambahkan amilase. Tapi amilasenya misalnya dipanaskan dulu biar dia mati kan kalau dia dipanasin. Atau ditambahkan suatu inhibitor yang sangat kuat. Misalnya inhibitor yang akan berikatan dengan amilase ini secara kovalen. Maka nanti dia akan bersifat non-aktif sama sekali. Jadi kalau misalnya dia non-aktif, dia bisa digunakan sebagai kontrol. Gitu ya. Kalau blanko ini biasa karena kita kerja di biokim ya, biasanya ini adalah sistem buffernya saja. Bahasa Indonesianya buffer ya. Sistem buffernya saja. Itu yang namanya blanko. Sebagai blanknya, sebagai sistem larutannya apa? Biasanya adalah buffer blankonya. Kalau kontrol itu adalah seluruhnya. Semuanya, semua campuran reaksi ya. Kalau kontrol itu semua campuran reaksi, cuma enzimnya saja dihilangkan. Apakah betul-betul dihilangkan kalau tidak ada pilihan lain, atau yang lebih bagusnya lagi enzimnya dimatikan. Sehingga nanti dia negatif enzim. Jadi kamu punya kontrol, kamu punya blanko. Ya. Nah, kemudian yang akan dilakukan nih oleh mahasiswa 2019 ini kalau pandemi ini tidak kunjung membaik, jadi mereka nggak bisa masuk kampus. Jadi dicampurkan ya pati dan KII2, lalu didiamkan, kan dia biru tuh, biru aja warnanya ya. Sampai waktu tertentu misalnya diukur selama, saya kurang tahu, mungkin 20 menitan lah ya, 20 menit gitu. Lalu nanti sampel yang berikutnya, itu kan tadi kontrol ya, pati plus KII2 tanpa diludahi, itu kontrol. Karena kalau ludahnya dipanaskan dulu kan nanti susah juga mungkin ya. Susah juga.
Lalu nanti sampel yang keduanya baru pati plus KI2 terus diludahi oleh si pesertanya gitu kan tinggal dicampur ludahin. Terus dicek dengan waktu tertentu gitu ya. Waktu tertentu berapa lama yang dibutuhkan untuk dia warnanya menjadi pudar, bahkan kalau sangat banyak gitu ya amilase di dalam mulutnya, nanti warnanya akan jadi bening kan. Tuh. Kemudian sampel berikutnya, patinya dikurangi misalnya. Patinya ditambahkan. Bagaimana efeknya? Kemudian sampel berikutnya lagi, ya kalau kamu studi kan kamu biasanya variasikan beberapa parameter kan. Tidak hanya konsentrasi substrat, tapi juga konsentrasi enzim misalnya ya. Berikutnya ludahnya 2 kali gitu ya misalnya. Ambil pati, campur KI2 dan konsentrasi tertentu, lalu tadi diludahinnya sekali, sekarang ludahinnya 2 kali gitu ya. Atau jangan kamu yang ludahin orang lain gitu ya, siapa adiknya atau ibunya kalau ibunya ingin berpartisipasi ya. Meskipun ibunya mungkin bingung juga nih anak ini ngapain beli tepung, beli betadin dicampur lalu diludahin ya. Nah, itulah eksperimen di zaman pandemi ya karena terpaksa. Jadi kira-kira itu yang akan mereka lakukan ya kalau misalnya tidak bisa juga. Makanya kamu bersyukur nih kamu yang generasi sebelum pandemi ya, pre-pandemi kamu tidak perlu melakukan eksperimennya di rumah ya. Kamu bisa gunakan segala equipment yang baik, instrumen yang sesuai untuk studi ini. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang mau berkomentar dulu? Nggak ada? Oke. Tidak ada, kita kembali lagi ke... Kenapa? Silakan. Mau tanya kalau indikator untuk pati itu ada yang lain nggak Bu kira-kira selain iodin gitu? Kalau pati biasanya dia akan berwarnanya dengan iodin ya. Karena pati itu strukturnya helix. Mungkin kamu sudah kenal juga ya waktu zaman kuliah dengan Bu Vivi. Pati itu strukturnya helix. Nanti di dalam helix tersebut dia akan dapat berkompleks dengan iodin. Jadi saya buatkan strukturnya di sini ya. Misalnya pati itu ya kurang lebih bentuknya begini ya, kayak kabel telepon gitu. Lalu nanti iodin itu dia I minusnya, I3 minus ya. Dia ada di sini dalam sini. I3 minus. Nah, inilah yang akan menghasilkan warna biru itu tadi. Gitu. Jadi biasanya pasangannya memang pati dan I3 minus, yaitu I minus dalam I2. Ini nanti warnanya menjadi kebiruan. Tapi saat ini mengalami degradasi, jadi kan dia nanti ini ya, ini gini. Dia kan degradasinya nggak total juga kalau amilase ya. Tidak jadi glukosa loh ya amilase ya. Jadi jangan diharapkan nanti dia betul-betul kan mendegradasi pati menjadi monomernya, potong-potong jadi glukosa. Jadi kamu bisa hasilkan glukosa murni dari tepung, apa sih nama tepungnya, misalnya apa gitu ya. Biasanya tidak juga, biasanya dia akan terpotong menjadi fragmen yang lebih pendek saja. Nah, kalau dia tidak lagi membentuk helix seperti ini, nanti I3 minusnya sudah bisa kabur. Dia nanti ketemunya dengan air justru kan, atau buffer lah. Nah, kalau ini dia tidak lagi menghasilkan warna. Jadi biasanya pasangannya memang pati dan KI I2 gitu. Apakah menjawab pertanyaannya tadi? Iya Bu, terima kasih Bu. Berarti ya memang sejauh ini belum umum gitu ya Bu di selain iodin itu indikatornya. Iya, kalau untuk pati pasangannya iodin biasanya seperti itu. Ya Bu, terima kasih. Oke. Nah, namun yang lebih sering lagi digunakan itu bukan pati sebenarnya ya. Ini adalah eksperimen yang sederhana. Kalau kamu di lab betulan ya, misalnya kamu nanti ada yang kebenaran gitu ya, kerja dengan amilase, itu namanya nanti uji DNS ya. Uji DNS. Kamu bisa cari kalau tertarik ya. Ini adalah suatu senyawa kecil ya, senyawa kecil yang sifatnya adalah gula pereduksi. Dia sifatnya dapat menguji gula pereduksi ya, di mana pati ini nanti adalah contoh gula pereduksi. Nanti bisa dites dengan suatu senyawa kecil ini, nanti dia akan menghasilkan warna atau dia kehilangan warna. Nah, itu yang ingin saya bahas sekarang ya. Pertama, kamu merancang eksperimennya, tentu yang kamu pikirkan substratnya dulu kan. Kalau cairan ini saja ya nggak ada apa-apa. Tapi untuk mengetahui aktivitas, kamu cari dulu substratnya. Di mana substrat ini nanti akan berubah menjadi produk. Nah, disinilah kuncinya yang pertama. Kamu cari komponen yang berwarna. Agar dapat diamati secara
amati secara spektrofotometri. Spektrofotometri. Gitu ya. Jadi biasanya gimana pola pikirnya? Misalnya biru. Tambah amilase jadi bening. Jadi saya bisa cek nih dari warna birunya. Kalau birunya hilang, berarti enzim saya punya aktivitas. Semakin cepat warna birunya hilang, saya bisa katakan nih mungkin aktivitasnya juga baik dan seterusnya. Harus substrat yang berwarna. Bisa jadi produknya yang berwarna. Ini juga bisa ya. Misalnya substratnya itu warnanya bening. Kemudian setelah dia ketemu dengan enzim, lalu dia bereaksi, lalu nanti produknya ada warnanya. Ini juga bisa. Jadi untuk merancang eksperimen, pertama pilih dulu reaksi apa yang akan kamu katalisis. Cari yang berwarna, apakah substratnya ataukah produknya gitu. Bagaimana kalau dua-duanya berwarna? Coba dipikirkan. Kalau dua-duanya berwarna gimana? Apakah masih bisa ataukah saya harus cari reaksi yang lain? Saya mau coba sampaikan pendapatnya. Kan tadi kalau yang idenya si Almira tuh udah pas. Substratnya warnanya biru. Terus dia jadi bening. Jadi saya lihat aja dia biru atau enggak, ya kan? Kalau dia bening tandanya dia ada reaksi. Nah, sekarang substratnya berwarna, produknya juga berwarna, kan bukan tidak mungkin ya ada kasus seperti itu. Apakah tetap bisa saya lakukan reaksi itu? Gimana? Ini ada yang unmute nih, Ridwan. Oh, baik Bu, mau mencoba menjawab ya Bu ya. Ya, silakan. Kalau misalkan substrat dan produknya itu menghasilkan warna yang berbeda, dapat diukur secara spektrofotometri dengan menggunakan panjang gelombang substrat atau panjang gelombang produk Bu, sehingga yang diamati hanya salah satunya aja Bu. Oke. Yang lain setuju? Ada lagi yang ingin menyampaikan? Katanya bisa aja, asal. Ada lagi? Saya berikan yang lain dulu kesempatan. Kata Ridwan, bisa saja ya, jangan menyerah dulu. Oh, dua-duanya berwarna gitu ya. Tapi ada syarat itu tadi ya, betul kata Ridwan. Kalau warnanya sama, ya tidak bisa. Kalau warnanya sama gimana? Substrat nanti warnanya hilang, produk warnanya terbentuk. Misalnya warnanya kuning ya. Yang ini kuningnya berkurang, yang ini kuningnya bertambah. Ujung-ujungnya kamu lihat kuningnya jangan-jangan sama-sama aja. Jadi akan susah ya. Tapi kalau misalnya warnanya beda, nah di sini kamu masih bisa melakukan eksperimen tersebut. Yaitu kita gunakan ini analisis spektrofotometri ya. Nah, spektrofotometri itu yang paling penting, pertama sekali ada namanya panjang gelombang maksimum. Nah, ini mungkin buat beberapa orang sifatnya mengulang ya, tapi saya jelaskan saja karena kalau kamu tidak ngerti ini nanti susah kerja dengan enzim. Jadi spektrofotometri itu kalau cukup canggih ya, sini cukup canggih, dia bisa lakukan namanya scanning. Scanning gitu ya. Di scanning itu ini ada namanya absorbansi, di mana absorbansi tadi sama dengan EBC, ya kan? Ini adalah lambda atau panjang gelombang. Panjang gelombang. Biasanya satuannya adalah nanometer. Oke. Save. Nah, prinsip dari spektrofotometri ini adalah kepada senyawa yang berwarna itu ditembak cahaya dengan panjang gelombang tertentu, ya. Akibat adanya penembakan cahaya dengan panjang gelombang tersebut akan terjadi yang namanya eksitasi elektron, ya. Eksitasi elektron dari kondisi ya, mungkin kamu masih ingat juga dulu pernah belajar elektronnya itu akan loncat saat kamu berikan energi cahaya, yaitu energi foton. Ini energi foton diberikan dalam bentuk cahaya, misalnya laser gitu yang ditembakkan. Lalu nanti elektron akan tereksitasi. Sambil elektron ini pindah ke atas ini, dia akan menyerap energi foton dengan besaran tertentu. Di mana besaran ini akan berkaitan dengan E sama dengan H C per lambda ya, di mana H ini konstanta, C ini konstanta kecepatan cahaya ya. Ini konstanta Planck, ini kecepatan cahaya, artinya E ini akan identik dengan lambda tertentu. Artinya
karena perbedaan energi ini terkuantisasi ya istilahnya, akan ada suatu panjang gelombang tertentu di mana pada panjang gelombang tersebut sebagian besar elektron ini akan naik. Dan itu yang kita namakan sebagai panjang gelombang maksimum. Jadi nanti plotnya itu kurang lebih akan begini. Tergantung lambdanya berapa. Ini adalah panjang gelombang maksimum. Misalnya kalau dia kuning itu biasanya sekitar 420 nanometer. Kalau dia kuning ya. Kalau dia biru itu mungkin 600-an rasanya ya. Tergantung warnanya atau merah 600-an. Bentar saya ingat dulu. 400-an itu dia kuning yang pasti. Kalau dia 500-an itu dia merah ya. Nano gold itu 500-an. Itu akan sesuai dengan warna. Ya, yang akan mengalami eksitasi ini adalah yang kita namakan dengan kromofor. Ya, kromofor itu adalah senyawa yang berwarna. Senyawa yang berwarna atau kromofor ini sifatnya dia dapat mengalami elektronnya gitu ya, elektronnya dapat mengalami eksitasi dari kondisi ground state, kondisi dasar ke kondisi tereksitasi akibat adanya cahaya yang kita berikan. Di mana energi cahaya ini atau energi foton ini akan identik dengan lambda tertentu yang akan dia serap secara maksimum. Oleh sebab itu, biasanya kita cari dulu lambda maksimumnya dari reaksi tersebut berapa. Ya. Karena saat kita mengukur lambda ini pada lambda maksimum, maka kita akan mendapatkan pengukuran yang terpercaya. Kalau kita mengukur di titik ini, atau di mana lah gitu ya, apalagi di sini. Kalau di sini bisa jadi misalnya warnanya kuning, tapi kamu ukur di 800, ya nanti absorbansinya akan kurang lebih 0. Ya. Atau kalau kamu ukur sekitar sini mungkin ada juga nilainya ya. Tapi nanti akan lebih banyak errornya daripada kalau kamu ukur di lambda maksimum. Karena lambda maksimum ini akan betul-betul menyatakan kromofor itu sendiri. Nanti kan kamu berkaitan dengan konsentrasi ya. Maka lambdanya pertama harus di lambda maksimum dulu. Nah, kalau misalnya substrat dan produk kita dua-duanya berwarna, nanti kita bisa lakukan scanning ini juga. Kalau warnanya beda, maka kamu akan dapatkan 2 lambda maksimum. Kalau misalnya ada 2 zat yang berwarna, mungkin dia akan dempetan ya, mungkin akan ada berdempetan, tapi nanti secara garis besar kamu akan dapatkan misalnya satu di sini gitu ya, satu lagi misalnya di situ. Maka ini adalah lambda maksimum untuk misalnya lambdanya substrat, ini lambdanya produk. Nah, kamu tinggal pilih ya, apakah kamu mau kerja misalnya di 400 nanometer, ataukah kamu kerja di 600 nanometer, mau yang mana? Ini masih memungkinkan. Kalau zatnya sama-sama berwarna, asal warnanya beda. Kalau warnanya sama ya tentu akan sulit ya. Misalkan si substratnya kuning, nyerapnya di 420. Kemudian si produknya kuning juga di 420 juga, atau mungkin 430, atau selisihnya sangat sedikit ya. Itu akan menyulitkan pengukuran. Karena nanti perubahan absorbansi pada panjang gelombang tersebut nanti menjadi tidak representatif terhadap keadaan yang sebenarnya. Kalau warnanya masih berbeda dan masih terpisah dengan jauh seperti ini panjang gelombangnya, ini masih bisa. Kamu mau monitor substrat boleh di 400 atau monitor produk boleh di 600. Ya. Jadi untuk spektrofotometri, pertama pilihlah panjang gelombang maksimum. Kemudian nanti di mesinnya di-set dulu ya. Set lambda sama dengan berapa. Dan tentu saja ini kamu ambil lambda maksimum ya. Ambil lambda maksimum seperti itu. Lalu apa yang kita lakukan berikutnya? Kita monitor ya, monitor absorbansi terhadap waktu. Ini biasanya yang kamu kerjakan ya. Saya kembali dulu ke sini. Amati secara spektrofotometri, pilih lambda max. Kemudian yang ketiga, plot absorbansi terhadap waktu untuk berbagai S, konsentrasi substrat. Nah, ini yang biasanya kamu lakukan di laboratorium. Ya. Jadi pertama, tapi kalau kamu di lab kan ada modulnya ya, ada modul praktikum, jadi kan kamu tidak usah memilih substrat. Tapi kalau kamu di TA atau
atau kamu kerja di perusahaan gitu ya, bisa jadi kamu harus memilih nih substratnya apa yang harus saya gunakan agar saya bisa melakukan analisis ini. Kalau di praktikum kan tinggal ikutin modulnya. Lalu pilih lambda max. Nah, ini kadang juga kalau di praktikum sudah dipilihkan ya. Ukurlah pada lambda 600 gitu. Kemudian paling di tugas di tes awal ya. Tes awal yang suka ditanya. Mengapa dilakukan pengukuran pada lambda sekian gitu ya. Kalau praktikum kan kamu sudah dibantu. Tapi kalau nanti TA atau keadaan yang berkaitan dengan pekerjaan profesional gitu ya, bisa jadi 2 tahap ini kamu harus lakukan sendiri. Jadi dulu reaksinya apa yang mau saya amati. Lalu di mana saya mau ngamatin? Oh, saya harus pilih nih lambda max-nya berapa. Karena kalau saya tidak lakukan itu di lambda max, maka nanti akan banyak errornya. Jadi aktivitasnya jangan-jangan nanti munculnya rendah padahal dia tinggi. Atau kebalikannya, jangan-jangan dia sebetulnya rendah tapi kok jadi false positif istilahnya kan. Pura-puranya dia tinggi gitu. Jadi 2 tahap ini harus dilakukan dulu. Ini yang sudah kamu skip nih kalau praktikum karena sudah dikasih. Karena kalau nggak dikasih nanti kelamaan, praktikum kan cuma 4 jam ya. Kalau suruh dulu cari reaksinya apa, nanti kamu mungkin 4 jam aja baru selesai mencarinya kan. Sudah ada 10 opsi. 10 opsi, cari lagi lambda max-nya 10 reaksi. Nah, itu tentu saja praktikum tidak mungkin. Tapi kalau TA ya mungkin sekali, ya kan. Reaksi apa, lambda berapa, kamu bisa cari dari literatur, atau kamu bisa juga cobakan sendiri. Dari literatur, selama dia sangat mirip, ya biasanya sifatnya sama. Tapi kalau misalnya idealnya ya sebaiknya dicoba cari lagi sendiri ya. Betul nggak lambda max-nya di 420? Jangan-jangan instrumen kita tidak bagus ya, sehingga nanti ada pergeseran atau apa. Nanti kamu bisa amati. Kamu juga bisa putuskan, oh ini instrumen saya tidak bisa ini saya gunakan. Orang lambda max-nya 400, di instrumen saya masih datar-datar aja gitu ya. Nah, jadi ini akan menghemat waktu untuk kamu. Karena kalau kamu salah di tahap berikutnya, kalau kamu salah di tahap ini, tahap berikutnya tuh akan salah juga. Jadi kalau ini sudah dipastikan benar, nanti tinggal fokus ke tahap berikutnya. Nah, berikutnya kita plot absorbansi pada lambda itu ya, terhadap waktu untuk berbagai konsentrasi substrat. Itu ya. Nah, kamu kan sudah pernah praktikum nih sebagian besar ya. Bagaimana plot A terhadap T? Silakan, siapa yang mau jawab? Cari dulu namanya. Alda Dewi, ada Alda Dewi? Ada yang bernama Alda Dewi? Alda Dewi, 66. 66 ini DY ya kalau nggak salah unsurnya ya. Salah kayaknya. Alda Dewi ada dysprosium atau apa gitu nama unsurnya. Nggak ada Alda atau Dewi panggilannya. Nggak ada. Kalau gitu saya naik lagi ke atas. Sekarang saya coba mikro lagi ya. Mahardani Anissa Muntas. Ada panggilannya siapa nih? 104 Ada, 18. Ada. Gimana kira-kira plotnya? Panggilannya siapa? Muntas, Bu. Muntas. Gimana Muntas? Plot A terhadap T. Plot A terhadap T mungkin gimana? Dia kira-kira ini menurun, Bu. Nurun. Jadi kamu mulai di sini gitu ya. Terus turunnya gimana? Linear gitu? Iya, linear. Linear sampai nanti A-nya 0. Gimana? Gini. Nyentuh 0 nggak ya, Bu? Nggak tahu saya. Gimana kira-kira? Nyentuh 0 nggak? Kita tahu dari mana dia akan menyentuh 0 atau enggak. Nah, coba dipikirkan. Kalau nyentuh 0 tuh tandanya apa? Tandanya berarti substratnya habis. Betul. Nah, kira-kira substratnya akan habis atau tidak? Mungkin, Bu. Ingat lagi reaksinya. Reaksinya apa? Oke, gitu kan? Plus S. Iya. Itu kan? S, iya, Bu. E plus P. Nah, kira-kira akan habis nggak di substrat? Enggak.
Enggak. Kenapa enggak? Nggak tahu. Tapi kau bilang enggak. Tebak-tebak aja. Mungkin Benar nggak, Bu. jawabannya enggak. Dia enggak akan habis. Kenapa dia enggak akan habis? Apa yang menjadi clue-nya nih dari persamaan ini? Karena dia balik lagi gitu. Karena dia kesetimbangan. Kamu kan ingat K itu sama dengan E, ya kan? Ini K ini aja, ES per E kali S. Mungkin nggak S-nya habis? Enggak, Bu. Kalau S-nya 0, kan K-nya jadi tak hingga kan? Ya. Iya, Kalau benar. persamaan kesetimbangan ya, kalau kesetimbangan makanya kamu selalu waktu dulu ya, waktu zaman kidas kan, misalnya ini persamaan kesetimbangan biasa lah ya. Kan kamu buat apa? Tabel MRS kan? Iya. Ya kan? Ya, kamu sudah boleh off. Oh iya, Bu. Nah, kamu buat tabel MRS, ya kan dulu kan? Terus kamu bilang ini min X. Ingat lagi ya kidasnya, plus X. Ini misalnya A atau berapalah gitu ya. Dan ini kan selalu ada. Tidak pernah ada komponen kesetimbangan itu yang kemudian dia 0. Gitu ya. Kapan dia 0? Ya kalau misalnya ada reaksi lain yang habis bereaksi. Tandanya ke sini nih, satu panah aja AB jadi C lah ya. C. Nah, ini baru dia nanti habis bereaksi si A-nya. Tidak ada tabel MRS, adanya mungkin mula-mula bereaksi selesai ya, bisa juga sih MRS ya. Tapi kalau reaksi kesetimbangan, MRS mula-mula bereaksi setimbang. Kondisi kesetimbangan itu selalu ada komposisi substrat dan produk tertentu. Oke? Jadi betul tadi kata siapa Mumtaz ya, bahwa dia akan turun, kemudian saya hapus dulu ya, dia akan turun, tapi dia tidak akan nyentuh 0, mungkin dia akan berhenti di sekitar sini, sebentar ya, saya ganti dulu, nah dia akan berhenti sekitar sini, gitu misalnya ya. Nah ini tentu saja kalau yang berwarna itu adalah substratnya. Kamu akan lihat nanti pada lambda max itu akan ada penurunan. Ini adalah untuk konsentrasi S1 ya. Lalu diplot lagi. Kalau substratnya makin banyak, biasanya turunnya akan semakin cepat. Oh, ini. Nah, misalnya gitu ya. Ini adalah S2. Saya hapus dulu supaya kita bisa tambahkan. Ini adalah waktu ya, waktunya bisa dalam menit, ya bisa dalam detik, ya terserah lah. Kalau absorbansi biasanya tidak punya satuan. Okay. Lalu coba lagi substrat ketiga. Oh, dia turun lagi. Ya tentu saja turunnya nanti ada polanya ya, dan seterusnya. Kalau yang berwarna itu adalah substrat. Kalau yang berwarna itu produk. Tergantung kamu mau mengamati substrat atau produk. Kalau substrat terhadap waktu dia akan terurai. Kalau produk terhadap waktu dia akan terbentuk, ya kan? Maka nanti di sini akan ketemu plotnya akan naik. Nah, kalau produk awalnya dari 0 biasanya ya, karena kan awalnya dia nggak ada produknya. Lalu dia nanti naik, nanti berhenti juga. Dia tidak akan sampai tak hingga juga ya. Dia akan berhenti, nanti dia setimbang, tidak ada lagi reaksi. Ini untuk konsentrasi substrat yang pertama. Untuk yang kedua biasanya naiknya lebih tinggi. Substrat yang kedua, dan seterusnya. Naik lagi substrat yang ketiga. Oke? Nah, sampai tahap ini, kamu punya plot A terhadap T untuk berbagai S. Kan? Berikutnya, jangan lupa tujuan kamu adalah mencari S ini terhadap V. Terhadap V, kan? Yang ingin kamu plot. Gitu. Di sini kamu punya nih S1 berapa molar ya, misalnya milimolar atau apa satuan S-nya terserah. S2-nya berapa milimolar, S3-nya berapa, dan seterusnya. Nah, sekarang kamu bagaimana cara mengkonversi A menjadi V? Ini kan pertanyaannya sekarang. Kalau saya sudah ketemu V, ketemu S, ini sudah aman. Sudah tinggal plot Michaelis-Menten. Ketemulah nanti semua parameternya kan di Michaelis-Menten itu. Nah, sekarang bagaimana saya ubah dari A menjadi V? Saya mau coba jawab. Ada yang mau mengusulkan? Mahardani, kamu unmute. Ya, Bu. Mumtaz ya.
Iya, Bu, saya. Gimana? Kamu mau coba jawab. Gimana cara mengubah A ini menjadi V? V itu apa V? Lajunya, Bu. Nah, V itu laju kan? Laju itu apa laju? Coba, kalau misalkan saya punya ya, E plus S. Atau kan reaksi totalnya sebenarnya kan S jadi P ya, S jadi P. Gimana saya menyatakan V itu? Laju reaksi adalah nah, yuk. Saya ingin tahu laju kan? Saya ingin tahu laju. Saya tahu ada reaksi S jadi P. Nah, bagaimana menyatakan laju untuk reaksi SP? Laju reaksi itu apa sebetulnya untuk reaksi SP? S jadi P. Perubahan konsentrasi, Bu. Perubahan konsentrasi. Persatuan waktu. Persatuan waktu, ya, kata Bayu. Maksudnya, V itu apa? Laju pengurangan substrat atau laju pembentukan produk. Artinya, V itu sama dengan laju, ya matematisnya, laju pengurangan substrat. Pasti pernah lihat ini kan? Ya, awas kalau nggak pernah lihat. Pasti pernah lihat. Kan sudah lulus KIDAS, tapi mungkin lupa ya KIDAS. KIDAS itu sangat penting untuk anak kimia, apalagi anak ya kimia udah pasti ya, untuk anak kimia dan juga anak STH mikrobiologi itu KIDAS itu penting ya. Kalau yang lain seperti mahasiswa SHPPK mungkin dia tidak terlalu semangat belajar KIDAS karena merasa nanti saya tidak belajar KIDAS terlalu banyak di jurusan, ya itu ada benarnya ya. Tapi kalau STH tidak boleh karena kamu akan banyak menggunakan KIDAS ya. Jadi kamu harus ingatkan kepada adik jurusannya ya, harus semangat belajar KIDAS untuk anak STH. Atau juga plus DP kan terhadap DT. Nah, ini kan dulu materi KIDASnya seperti ini kan. Laju reaksi adalah laju pengurangan produk terhadap waktu atau laju pengurangan substrat terhadap waktu atau laju pembentukan produk terhadap waktu. Nah, sekarang tinggal pilih kamu mau lihat ini atau lihat itu, mana yang berwarna ya. Nah, misalkan kita lihat produk lah ya, contohnya biar positif lah, naik gitu ya. Plotnya nanti plot naik seperti ini. Tentu saja untuk plot turun begini nanti akan identik ya. Nah, ini kan plotnya naik. Kalau plot turun ini gimana? Kok angkanya negatif semua? Ya nggak apa-apa, karena kan nanti V itu ada negatifnya. Jadi V ini selalu positif nilainya ya. Positif, selalu positif. Tidak ada laju yang negatif. Oke? Selalu positif. Kalau ini memang nanti plotnya turun, tapi kan kali negatif lagi, jadi dia positif. Sekarang supaya tidak usah berpikir negatif kali negatif, kita pakai produk saja ya. Katakan produk saya berwarna. Jadi saya sekarang akan amati V itu akan sama dengan laju pembentukan produk terhadap waktu. Nah, sekarang tinggal saya hubungkan ini. Bagaimana cara saya menghubungkan P dengan absorbansi ya pada lambda maksnya si P itu. Nah, inilah tadi yang saya perkenalkan, yaitu yang namanya hukum Lambert-Beer. A itu akan sama dengan E kali B kali C. Di mana di sini C-nya adalah konsentrasi dari produk kan, yang kamu amati itu apa gitu. Maka tinggal disusun di sini. V sebentar ya. Nah, sekarang kamu tinggal convert ya. V ini sama dengan DP per DT, ya kan? Maka P itu sama dengan C, artinya kalau kita tuliskan di sini ya, P itu akan sama dengan A, ya kan? Dibagi dengan E kali B. Kan gitu ya. Maka sekarang saya bisa substitusikan ke sini, V itu akan sama dengan D A ya, per DT dikali 1 per EB. Kenapa 1 per EB-nya bisa saya keluarkan? Karena mereka berdua adalah konstanta. Ya. B ini adalah panjang lintasan cahaya, atau biasanya misalnya kamu punya kuvet. Kuvet itu kan biasanya bentuknya kotak ya, meskipun tidak selalu. Tapi biasanya begini, ya B itu kira-kira yang dilewati oleh cahaya di sini. Ya, ini biasanya adalah B-nya. Ya, kurang lebih umumnya 1 cm. E ini adalah suatu konstanta, ya, suatu konstanta, yaitu koefisien ekstinksi. Maka sekarang kamu bisa
yang perlu kamu diferensialkan terhadap waktu itu hanya absorbansi saja. Ya. Kamu perlu mencari DA per DT. Jadi dari plus DP per DT sekarang dikonversi menjadi DA per DT, nanti tinggal dibagi dengan E kali B. Ya. Jadi sekarang kamu sudah ketemu nih. Tadi kan kita punyanya A, kan? Sekarang kita mau jadi V. Nah, kita tahu sekarang supaya kita bisa mendapatkan V dari A, kita harus ambil DA per DT, nanti tinggal dibagi dengan 1 per E kali B. Di mana B itu adalah panjang lintasan cahaya, dan E itu adalah koefisien ekstingsi atau konstanta absorptivitas. Nah, berikutnya pertanyaan saya, bagaimana cara kita mencari DA per DT? Dari grafik ini. Ya, kamu kan perlu cari DA per DT. DA per DT, gimana cara mencarinya? Mau coba jawab, Bu? Ya, Delphi. Gimana Delphi? Itu cuman dilihat perubahan besar absorbansinya pada rentang waktu tertentu kali ya, Bu? Jadi, tinggal ambil A1 gitu ya? Maksud Delphi gitu? Ambil A1, misalnya untuk ini ya, saya ambil A1, saya ambil A2, lalu saya ambil T1, saya ambil T2. Maksudnya begitu? Iya, Bu. Jadi kata Delphi, ini ambil aja A1, ini ambil A2, gitu kan? Terus nanti ada T1 di sini, ini ada T2, gitu. Iya, Bu. Nah, kata Delphi begitu. Yang lain bagaimana? Setuju dengan Delphi? Kalau nggak jawab, biasanya setuju juga. Gimana? Ini siapa yang ngomong nih? Saya ketutup nih di sini. Almira, Bu. Almira, kata Almira setuju. Nah, begitu cara kamu menentukan laju ya, DA per DT. Nah, sekarang itu namanya laju sesaat. Ya. Sesaat. Karena kan kamu bisa ngambil T yang manapun kan? Yang Delphi bilang tadi betul, tapi kita coba pikirkan konsekuensinya. Saya boleh ngambil yang ini nggak? Ya boleh aja. Saya boleh ngambil yang ini nggak? Ntar ujung-ujungnya jadi 0. Ya boleh aja kan, ini namanya laju sesaat kan? Kata Delphi ambil aja 2 selisih. Nanti saya dapat DA per DT. Saya bisa ngambil T1, T2, saya bisa ngambil T3, T4. Kan suka-suka saya. Saya mau ambil T2, T4 juga boleh. Tidak ada yang menjadi batasan di sini. Tapi tentu saja untuk studi enzim ini akan ada DA per DT tertentu ya yang kita akan gunakan. Nah, kira-kira yang bagaimana? Daerah linearnya, Bu. Daerah linear. Nah, ini sudah mulai ya. Saya akan ambil yang sekitaran daerah linear. Tapi lebih tepatnya lagi, nah, mungkin ada lagi nih yang mau menyampaikan pendapatnya. Kira-kira yang bagaimana yang akan menjadi DA per DT yang sesuai untuk kita ambil untuk studi kinetika. Tadi sudah ada clue, daerah linear. Nah, itu sudah menuju jawaban yang benar ya, tapi belum jawaban yang benar. Ada yang mau nebak lagi? Silakan. Tentunya saya tidak ambil di sini kan. Kalau di sini kan jadi 0. Enzim saya seolah-olah tidak ada aktivitas gitu. Saya ambil daerah linear. Tapi daerah linear ini kan juga panjang ya. Dari sini ini kan linear juga nih. Kalau saya zoom ya. Janganlah saya zoom, nanti saya nggak bisa zoom out. Daerah sini ya, mudah-mudahan kamu kelihatan apa yang saya tunjuk. Daerah sini kan linear juga. Ini juga linear, itu juga linear. Dan ini kan kemiringannya beda-beda ya. Kamu akan peroleh DA per DT yang berbeda. Yang mana yang akan saya ambil? Yang nilai absorbansinya kurang dari 0,8 mungkin, Bu. Karena limit deteksi alatnya kan maksimal 0,8 untuk absorbansi. Nah, kalau itu biasanya dari awal absorbansi terhadap T itu kita selalu set supaya dia di bawah 0,8 ya. Itu poin yang bagus. Ini selalu kita set di bawah 0,8. Karena limit deteksinya itu ini ya, kemampuan dia untuk agar A, E, B, C ini terpenuhi. Jadi A ini terhadap C itu kan dia harusnya fungsi linear nih ya. Ini kan A, ini C. Ini kan kemiringannya EB ya. Nah, ini akan terpenuhi kalau dia di bawah, biasanya 1 juga masih boleh lah. Pokoknya dia sekitaran maksimum ya, maksimum 0,8 sampai 1. Kalau di atas itu biasanya kita encerkan substratnya sehingga nanti variasi ini kamu akan temukan di bawah 0,8. Ya, jadi itu sudah pasti semuanya akan di bawah 0,8. Ada lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Yang mana yang saya ambil? Daerah linear mana yang saya ambil?
Yuk. Oh, sudah hampir habis waktunya ya. Udah 10.30. Ada lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya? Kira-kira daerah linear mana yang saya ambil? Yang hampir datar linearnya, yang paling linear. Ya, ini kan semuanya linear ya. Kalau ini kan linearnya sudah agak berkurang gitu ya. Nah, yang mana yang kira-kira saya ambil? Bu, saya coba jawab. Ya, silakan. Siapa namanya kamu? Alfred. Alfred, ya. Alfred 023. Gimana Alfred? Jadi mungkin mengambil yang linear itu yang dari T sama dengan 0, Bu, yang masih linear. Betul. Ya. Ya, itu ya jawabannya ya. Bagus Alfred ya. Nah, ambillah gitu ya garis yang melewati T sama dengan 0. Kenapa T sama dengan 0 yang diambil? Yang pertama biasanya ini akan menghasilkan kemiringan yang maksimum. M ya, kemiringan atau tangan alfa lah mungkin yang kamu lebih kenal. Atau kemiringan aja lah ya, nanti bingung. Kemiringan maksimum itu akan dicapai pada gradien yang lewat T sama dengan 0. Ya. Kemudian yang lain juga, pada T sama dengan 0 ini, itu belum ada produk. Ini kan kamu baru mulai reaksi ya, belum ada produk. Jadi tumbukan yang terjadi pada sistem ini tuh masih yang paling efisien. Kalau di sini produk sudah mulai terbentuk, reaksi sudah mulai terpengaruhi oleh produk-produk yang ada. Kan? Apalagi reaksinya kesetimbangan. Kan? Sampai ke sini juga apalagi. Nah, biasanya ambillah yang melewati T sama dengan 0. Karena pada saat ini kamu akan umumnya ya mendapatkan kemiringan yang maksimum dan juga belum ada produk. Nah, prinsipnya biasanya kita ingin mendapatkan kemiringan yang paling maksimum. Ini yang menandakan laju yang sebenarnya. Makanya biasanya laju itu sering juga orang bilang ya, laju itu namanya laju inisial ya. V ini, sebentar saya coret di sini. V ini sering juga nanti kamu akan temukan logonya itu V0. Artinya laju inisial. Atau laju inisial itu apa? Yaitu V yang melewati T sama dengan 0. Itu ya, karena laju inisial itulah yang biasanya paling maksimum dan belum ada intervensi dari produk-produk yang terbentuk. Oke. Nah, sekarang kita bisa simpulkan di sini lagi ya, kembali lagi. Kita plot A versus T untuk berbagai S. Kemudian kita bisa yang keempat gitu ya, ambil nilai kemiringan. Garis dA per dt gitu kan. Di mana T-nya yang melewati lah ya. Yang melewati T sama dengan 0. Jadi kalau misalkan kamu punya grafik seperti itu tadi ya, kan dia bentuknya begini. Nah, ini adalah V, ini adalah A ya. Ini adalah T. Nah, biasanya tinggal kamu ambil saja kemiringan di sini. Nah, itu ya. Ini adalah dA per dt 0. Kemiringan yang melewati titik 0,0. Ya, ambil garis singgungnya ya. Karena kemiringan ini kan sama dengan garis singgung biasanya ya. Ambil yang melewati T sama dengan 0. Itulah nilai dA per dt kamu yang kamu inginkan. Kemudian baru berikutnya konversi dA per dt menjadi V. Ya kan? Mana tadi caranya? V sama dengan, kalau dia produk ya, dA per dt dikali 1 per, atau dibagi ya, 1 per EB. B-nya kamu cek kuvetnya 1 cm nggak? Kalau nggak 1 cm, misalnya 10 mili ya, berarti kan itu 0, ya kalau misalnya dia 1 mili, berarti kan jadinya 0,1 cm. Biasanya ini satuannya sentimeter. Nah, epsilon ini nanti kita akan bahas mungkin minggu depan ya, gimana cara menentukannya.
tanpa melihat literatur ya. Bisa juga kamu cari di literatur gitu ya. Nah, kamu cari dulu, konversikan DA per DT untuk masing-masing S. Ini kan di S1 ya, ini S1. Tentu kamu bisa juga temukan garis miring untuk S2, S3, dan seterusnya. Jadi kamu plot A versus T untuk berbagai S, lalu ambil nilai kemiringan yang melewati juga untuk berbagai S. Ya kan? Ambil ini untuk berbagai S juga. Sehingga nanti sekarang kamu punya banyak nih DA per DT. Masing-masingnya convert ke V atau fenol ya. Boleh juga kamu tuliskan fenol supaya lebih jelas. Ini fenol-fenol. Maka setelah ini kamu akan menghasilkan pasangan data S ya. S terhadap fenol. Tuh. Jadi ini S-nya tadi berapa, DA per DT-nya berapa, fenolnya berapa, S-nya berapa, dan seterusnya. Nah, setelah kamu memperoleh ini pasangan S per fenol, ya tinggal kembali ke sini. Tinggal plotkan apakah dengan fitting Michaelis-Menten, plotkan ini S-nya berapa, V-nya berapa. S-nya berapa, V-nya berapa, dan seterusnya sampai kamu menemukan persamaan ini dan bisa nanti menghitung Vmax-nya berapa, hasil fittingnya gitu ya, KM-nya berapa, kaketnya berapa, dan efisiensi katalitiknya nanti berapa. Jadi ini jawabannya ya, bagaimana kamu memasangkan S dengan V, ini tadi. Pilih dulu eksperimennya, amati lambda max-nya berapa, pada lambda max plot A terhadap T untuk berbagai konsentrasi S, lalu ambil DA per DT yang melewati T0 untuk berbagai S, sehingga nanti kamu punya DA per DT beberapa, lalu konversi semua DA per DT tersebut ke fenol, sehingga sekarang kamu akan punya pasangan fenol terhadap S. Ya. Aktivitas enzim nanti kamu nyatakan dalam nilai Vmax-nya. Jadi Vmax-nya berapa, itu adalah laju maksimumnya alias banyaknya produk yang dapat kamu hasilkan per satuan waktu. Dan itulah aktivitas dari enzimnya. Gitu. Oke, waktunya sudah habis. Saya lihat nih sudah 10.37. Masih ada 3 menit kalau ada yang ingin bertanya. Saya persilakan. Bu, izin bertanya. Ya, ya silakan Bayu. Iya, untuk mencari kaket bukannya kita perlu menentukan konsentrasi enzimnya dulu, Bu? Kalau untuk kaket ya kita tinggal ambil nilai Vmax lalu kita bagi dengan konsentrasi enzim. Nah, konsentrasi enzim ini adalah konsentrasi enzim total ya. Jadi enzim yang kamu miliki di sini. Ini berapa konsentrasi enzimnya yang kemudian kamu campurkan? Itu yang nanti digunakan untuk menentukan kaket. Bagaimana cara kita menentukannya gitu ya? Ini kamu gunakan metode penentuan konsentrasi protein ya. Misalnya metode Bradford dan seterusnya itu bisa digunakan untuk mengetahui berapa enzim total yang kamu gunakan dalam eksperimen ini. Gitu. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, tadi kata Bayu, kalau Vmax oke lah kita dapat dari fitting. KM juga dapat dari fitting. Kalau kaket bagaimana? Kaket itu Vmax bagi konsentrasi enzim total. Jadi sebelum kamu lakukan eksperimen ini, biasanya kita tentukan dulu konsentrasi enzim kita berapa. Sehingga nanti kita bisa gunakan persamaan ini untuk menentukan nilai kaket. Silakan kalau ada lagi yang ingin ditanyakan. Ini saya save dulu tapi belum saya share ya, karena kita lanjutkan dulu minggu depan. Dan kita itu sebetulnya sudah masuk masa UTS ya. Jadi kemungkinan kita akan UTS itu minggu depan masih materi ya, sekali lagi. Berarti minggu depannya lagi kemungkinan ya. Sekarang tanggal 5. Ya, siap-siap saja ujiannya tanggal 19 ya mungkin ya. Kemungkinan kita ujian tanggal 19, materinya ya seluruh materi yang sudah disampaikan oleh Pak Hamaloka dan juga sampai aktivitas ini ya, yang sedang kita pelajari ya. Ujiannya online tentu saja ya, metodenya nanti seperti apa, saya harus diskusikan dulu dengan Pak Loka ya, apakah
soalnya esai ya, atau soalnya pilihan ganda atau gabungan pilihan ganda dan esai itu juga bisa. Yang jelas sistemnya online. Kita belum tahu mau gunakan Moodle ya atau misalnya Google Form atau Microsoft Form, nanti akan dikabari lagi ya. Ada yang mau nanya ini silakan. Antea Jessica Himawan Hardoso. Oh enggak, salah pencet kali ya. Jadi siap-siap saja ujian. Oh, ada yang mau nanya? Silakan. Saya mau nanya. Ya. Yang tadi yang DA per DT kan dilihatnya dari yang melewati waktu T-nya sama dengan 0. Betul. Nah, itu tuh maksudnya jadi yang diselisihin tuh apanya ya, Bu? Kan DA. Oh iya. Biasanya yang kamu ambil kemiringannya ya, titik potongnya. Yang kamu ambil kemiringan dari garis itu. Jadi sebetulnya kamu bisa ambil T yang mana saja, terutama T yang terdekat ya. Tapi umumnya kita bisa gunakan misalnya di Excel ya, di Excel kamu plot DA per DT, nanti kamu bisa temukan garis singgung di DA per DT itu. Biasanya itu fungsi turunan pertama dari A per T itu ya. Saya coba share lagi screen saya ya. Share screen. Gitu ya. Biasanya cara yang benarnya adalah kamu coba plot gitu ya di sini. Nah, sebenarnya kan tadi kamu ingin mencari DA per DT di T sama dengan 0. Ini ya. Misalnya saya zoom, kan dia bentuknya gini. Kamu ingin mencari yang ini. Yang ini nih, daerah sini. Ini kan A, dan ini adalah T. Ya kan? Nah, sebenarnya bisa saja kamu ambil misalnya di T sama dengan 1. Boleh juga T sama dengan 2, dan seterusnya. Tapi kan ini nanti bisa-bisa di T sama dengan 4, misalnya ini sudah beda kan, karena dia sudah mulai turun. Ya. Jadi biasanya, kamu bisa gunakan software, apakah Excel atau Origin itu ya. Rasanya Excel juga bisa sih, tapi saya belum pernah coba. Excel atau Origin, kamu plotkan DA terhadap DT. Jadi turunan pertama istilahnya. Ini adalah plot turunan pertama. Turunan pertama. Atau first differential ya kalau bahasa Inggrisnya. Plot turunan pertama, nanti kamu akan temukan datanya itu kan ini awalnya 0, lalu nanti dia tinggi. Lalu nanti di bawahnya kecil-kecil ya. Apalagi terakhir ini nanti dia sama dengan 0. Ini adalah plot DA terhadap T. Jadi turunan pertama turunan pertama A terhadap T ya. Nanti ini adalah kemiringan yang maksimum di sini. Biasanya ini sangat dekat dengan titik 0,0 ya, yang ini kemiringan ini. Ini adalah nilai DA per DT-nya. Ya. Jadi cara yang benarnya biasanya kamu gunakan software, lalu di situ plot turunan pertama, nanti dia akan menurunkan ini. Dia akan memberikan nilai masing-masing garis singgung ini. Jadi kan ini paling gede nih garis singgungnya. Tinggi, terus garis singgungnya nanti akan melandai, berkurang, lalu nanti ujung-ujungnya hampir sama dengan 0 ya. Ini mungkin tidak langsung turun begini, tapi dia akan berkurang. Misalnya begitu. Sama dengan 0. Nah, nanti DA per DT yang kamu ambil itu adalah yang maksimum ini. Kalau kamu punya fasilitas untuk melakukan plot turunan pertama seperti ini, kamu bisa lakukan seperti ini. Ya, jadi AT, terus pilih plot turunan pertama, nanti pilih yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu menyatakan kemiringan yang paling besar pada plot AT-nya. Itu yang kamu pilih. Tapi kalau misalnya kamu tidak punya ini ya, tidak punya cara plot ini dan seterusnya, biasanya kamu ambil saja titik-titik awal di sini yang kemiringannya paling besar. Biasanya gitu ya. Dan biasanya tentu saja nilai ini akan bisa bermacam-macam ya dari satu orang ke orang yang lain. Tapi umumnya kalau kamu ambil titik yang dekat-dekat dengan titik 0, misalnya titik yang pertama atau titik yang kedua, itu kamu masih akan mendapatkan kemiringan yang terbesar. Apakah menjawab pertanyaannya? Iya, Bu. Kalau nggak pakai software gitu, hitungannya gimana ya, Bu? Bisa nggak? Atau harus pakai software buat dapat grafik plot turunan pertama? Sebaiknya kamu gunakan ya. Tapi kalau tidak bisa, ya terpaksa dilakukan tadi seperti kata siapa tadi, Delphi kalau nggak salah ya. Kamu DA per DT, kamu gunakan A1 dikurang 0. Misalnya kalau dia produk ya, dibagi dengan T1 dikurang 0. Gitu. Jadi kamu terpaksa ambil titik-titik sekitar sini ya.
Nanti kamu bisa cek kalau kamu ngambil A1 per T1, misalnya kan di sini nih, ini ada A1, ini ada T1. Nah, ini ada A2, ini ada T2. Kamu bisa bandingkan nih, mana yang nilainya lebih besar. Biasanya yang kita ambil itu yang paling besar. Kalau kamu ambil A4 per T4, nih bisa jadi lebih kecil nih, karena dia sudah mulai landai. Gitu ya. Tapi kalau kamu masih bekerja di titik-titik sini, umumnya kamu akan mendapatkan nilai yang kurang lebih sama. Tinggal diambil nanti yang paling besar. Oke? Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, saya tutup ini meetingnya sampai di sini ya. Kita lanjut lagi minggu depan, masih membahas tentang aktivitas enzim juga, yang belum saya sampaikan hari ini, saya akan bahas pada hari Senin depan, lalu siap-siap untuk ujian Senin depannya lagi. Ya. Saya stop recordingnya dulu.